Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Created with free version for non-commercial use. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah Duhur, keluarga besar Korlantas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tausiah singkat kita pada siang hari ini berkaitan dengan kiat-kiat untuk meningkatkan keimanan kita. Ada orang yang sering bertanya, Ustaz, ketika saya berada di masjid, saya berada di majelis-majelis seperti ini, saya melaksanakan ibadah salat, saya zikir, saya tadarus Al-Quran, saya benar-benar merasakan akan kehadiran, kenikmatan, keberimanan saya. Tapi sebaliknya, ketika saya berada di rumah, saya berada di kantor, saya berada di sekolah, di kampus, Created di with pasar, free version for dan di non-commercial tempat-tempat use. lain, saya tidak merasakan akan kehadiran iman itu. Karena itu pertanyaannya, bagaimana kiat-kiat untuk mempertahankan iman atau meningkatkan iman itu? Agar di mana saja saya berada, di kantor, di rumah, di pabrik, dan lain-lain sebagainya, saya merasakan akan kehadiran iman itu. Nah, karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya merujuk kepada kitab Bukhari dalam bab pertama, bab 1, dia menjelaskan tentang iman. Antara lain di situ al-iman yazidu wa yanqus. Jadi iman itu kadang naik dan juga kadang turun. Nah, kemudian dia lanjutkan yazidu bit ta'ah, ya. Untuk mempertahankan iman Created kita with free itu agar version for tetap non-commercial naik, ya, use. agar tetap stabil, maka yang pertama adalah yazidu bit ta'ah. Kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, jadi tingkatkan ketaatan. Konsekuensi dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, turunan daripada ketaatan itu adalah amal saleh. Jadi antara lain bahwa untuk kita, ya, meningkatkan iman kita itu tidak lain adalah dengan amal saleh. Ya, makanya itu jangan heran di dalam Al-Quran para jamaah sekalian, iman itu senantiasa digandengkan dengan amal saleh. Betul ya Pak? Iman senantiasa digandengkan dengan amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya. Karena untuk mempertahankan iman itu tidak lain adalah dengan amal saleh. Nah, kalau kita berbicara tentang amal saleh dalam Al-Quran atau dalam Islam itu banyak sekali. Ya. Created Kalau with free kita version for non-commercial buka menu, use. apalagi namanya amal saleh, maka banyak sekali ya muncul di situ, beragam sekali. Tapi dalam kajian kita pada siang hari ini saya merujuk saja di dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4, ya. Di situ dijelaskan alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi kita tarik yang pertama adalah wa yuqimunas shalah. Yang pertama adalah salat. Kemudian yang kedua wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Razaqnahum yunfiqun. Kita tarik yang kedua adalah infak. Dan yang ketiga walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya. Kita tarik yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran. Nah, jadi untuk mempertahankan atau meningkatkan iman kita itu lewat amal saleh, 3 itu saja yang kita tarik dalam Al-Quran. Created with free version for Yang pertama non-commercial adalah use. sholat, yang kedua infak, dan yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran. Kalau kita konsisten dengan 3 ini, insya Allah iman kita itu tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam dada kita. Yang pertama adalah salat.
Nah, di situ disebutkan jamak. Artinya bahwa salat itu bukan semata-mata salat fardu seperti ini, ya. Salat fardu atau salat wajib. Kita keluarkan salat wajibnya karena itu adalah sesuatu yang sudah semestinya kita lakukan. Tapi di luar daripada itu banyak aneka-aneka salat yang dianjurkan kepada kita, yakni salat sunat. Nah, karena itu kalau subuh kita laksanakan salat wajib, kemudian masuk zuhur seperti ini kita lakukan, kemudian asar kita lakukan, maghrib kita lakukan, isya kita lakukan, subuh kita lakukan, kita konsisten dengan itu, maka insya Allah iman kita itu tetap terjaga. Created with free belum version lagi for dengan non-commercial ditopang use. dengan salat-salat sunat. Pagi kita melaksanakan salat duha, kemudian salat sunat rawatib yang 12 rakaat kita lakukan. Malam hari kita bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudan. Nun di keheningan malam bangunlah, bersujudlah, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu kita konsisten kita lakukan, insya Allah iman kita itu terjaga. Satu, salat. Yang kedua adalah infak, ibu dan bapak sekalian. Infak dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 115, yang berhak menerimanya itu ada 5, yaitu orang tua kita, kemudian kerabat yang kedua, yang ketiga adalah anak yatim piatu, yang ketiga fakir miskin, dan yang kelima adalah ibnus sabil. Nah, karena itu ibu bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Created with free version for dalam non-commercial use. keseharian kita programkan, ya, kita programkan untuk infak, ya. Infak itu bukan semata-mata hanya untuk memberikan uang, Pak, ya. Tapi yang dimaksudkan dengan infak di sini adalah kita memberikan sesuatu yang secara materi, ya. Makanan itu juga bisa bagian dari infak. Kemudian pakaian yang kita berikan itu juga bagian daripada infak. Karena apa Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah? Kita tidak tahu bahwa dengan jalan-jalan apa kita ini masuk surga. Boleh jadi dengan pakaian yang kita infakkan, uang yang kita infakkan, atau makanan yang kita infakkan, itu adalah jalan-jalan untuk memasuki surga. Nah, karena itu kalau di rumah banyak sekali baju kita yang sudah nganggur, ya, setahun hanya pakai sekali, mungkin bisa kita infakkan, dan itu bagian daripada jalan-jalan kita untuk masuk surga. Atau misalnya ada mushaf, ya, kita baru beli mushaf Al-Quran yang baru, mungkin mushaf Created yang lama with free itu bisa version kita for infakkan, non-commercial ya. use. Bisa di masjid, di musala, atau para penghafal Al-Quran. Bayangkan kalau mushaf kita infakkan kepada para penghafal Al-Quran. Subhanallah. Nah, karena itu ibu bapak para jamaah sekalian, yang kedua infak. Nah, yang ketiga para jamaah yang dirahmati oleh Allah adalah interaksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Nah, kalau interaksi dengan Al-Quran itu ada tiga tingkatannya. Yang pertama adalah tingkatan qiraah, yakni membaca. Ingat ibu bapak para jamaah sekalian, tidak ada kitab suci yang ada di atas dunia ini yang kalau kita membaca itu kita mendapat pahala. Ya, baik kita memahami atau tidak isi kandungan Al-Quran itu, tetap kita mendapat pahala. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi athri amthaliha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya Created satu with pahala. free version for Sedangkan non-commercial satu use. pahala itu dilipat gandakan menjadi 10. La aqulu alif lam mim, la aqulu alif lam mimun harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi walakin alifun harfun, tapi alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Nah, karena itu ibu bapak para jamaah sekalian, kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, berapa huruf Pak? Mohon maaf, 2, berarti 20, ya. Alif Lam Mim, berapa huruf? 30. Alif Lam Mim Ra, berapa? 40. Kaf Ha Ya Ain Shad, 6, berarti 60.
Nah, kita akan membaca tuh. Jadi tahap yang pertama adalah qiraah. Created with Apalagi free version misalnya for non-commercial dalam use. waktu-waktu hening kemudian kita membaca Al-Quran dengan tartil yang baik, ya. Itu Masya Allah luar biasa. Iman kita itu akan teguh, ya. Iman kita itu akan tetap terawat. Dalam keheningan kemudian kita membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Masya Allah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau kita baca dengan tertil, Created with free insya Allah version for iman kita itu non-commercial menjadi use. teguh. Tahap yang kedua, setelah kita qiraah, maka Rasulullah meminta kepada kita untuk tingkatkan lagi, yakni tingkatan yang kedua adalah tilawah. Jadi kalau qiraah itu kita tidak memahami tidak apa-apa, kita mendapat pahala, maka sesudah itu tingkatan yang kedua adalah tilawah, memahami isi kandungan apa yang kita baca. Rasulullah meminta pada tahap yang kedua. Nah, karena itu Ibu dan Bapak sekalian, bekas yang ditinggalkan bagi orang yang membaca dengan memahami dengan tidak memahaminya itu beda. Nah, karena itu ada orang yang bilang begini, Ustaz, ketika saya melaksanakan salat saya tidak merasakan kekhusyuan sama sekali. Maka kunci yang pertama, boleh jadi karena kita tidak memaknai atau tidak memahami apa yang kita baca. Nah, karena itu agar kekhusyuan kita bisa bertambah dalam salat atau iman kita tetap bertambah, maka tahap yang kedua adalah tahap tilawah, yakni kita memahami apa yang kita baca. Inilah yang harus kita Created with pelajari. free version Nah, for karena itu non-commercial para use. jamaah sekalian, setelah tahap yang tilawah, Rasulullah meminta kepada kita pada tahap yang ketiga, yakni tahfidz, menghafal Al-Quran. Subhanallah, Ibu dan Bapak sekalian, kalau suatu saat ada anak kita atau cucu kita datang kepada kita, Pak, saya ingin menjadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Maka Bapak bersujudlah, menangislah Ibu dan Bapak sekalian. Ketika seorang anak minta kepada orang tuanya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena cahaya surga itu telah masuk dalam rumah Ibu dan Bapak sekalian. Tahfidz, menjadi penghafal Al-Quran. Nah, kalau selama ini Ibu dan Bapak sekalian, kalau Al-Quran itu kita sudah hafal, maka insya Allah Al-Quran itu menghujam menjadi bagian dari diri kita. Kalau kita tidak menghafal Al-Quran, kemana-mana kita menenteng Al-Quran, ya, tidak selamanya kita bisa membawa Al-Quran. Tapi ketika kita menghafal Al-Quran, Created Al-Quran with free itu sudah version for menjadi non-commercial bagian use. dari diri kita. Kalau Al-Quran sudah menjadi bagian dari diri kita, insya Allah segala bentuk perilaku kita akan dituntun oleh Al-Quran. Ketika kita menatap atau melihat sesuatu, Al-Quran menuntun kita untuk melihat atau menatap sesuatu. Ketika kita mendengar sesuatu, Al-Quran menuntun kita untuk mendengarkannya. Ketika kita menyentuh sesuatu, Al-Quran juga menuntun kita untuk menyentuhnya. Ketika langkah kaki kita menuju ke suatu tempat, Al-Quran juga menuntun kita. Inilah ketika Rasulullah ditanya tentang akhlaknya, maka Aisyah berkata, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena itu Rasulullah itu adalah Al-Quran yang berjalan-jalan, the walking Quran. Nah, karena itu Ibu Bapak para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya pertama adalah dengan salat, yang kedua infak yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, dan yang ketiga adalah Created with interaksi free version for Al-Quran. non-commercial Kita use. bertahap-tahap, mulai dari qiraah, ya, membaca walaupun kita tidak memahami, kita dapat pahala. Sesudah itu kemudian kita tingkatkan lagi tilawah, memahami apa yang kita baca, dan pada tingkat yang ketiga adalah tahfidz, kita menghafal. Kalau usia-usia kita seperti ini mungkin sudah sangat apalagi namanya sangat sulit, mungkin ada 1-2 yang bisa kita pilih untuk kita menghafalnya, atau kita mendorong anak dan cucu kita. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu yang pertama adalah yazidu bitta'ah. Kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah dengan amal saleh, dan yang terakhir adalah wayang kisu
maksiat, kita tinggalkan maksiat. Ya Allah, ibu bapak para jamaah sekalian, sekarang ini semua ya anggota tubuh kita ini berpotensi untuk bermaksiat. Mata kita, telinga kita, tangan kita berpotensi untuk bermaksiat. Karena itu kita Created senantiasa with free version beristighfar for kepada Allah non-commercial Subhanahu use. wa Ta'ala. Tinggalkan kemaksiatan kita dalam rangka untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kan kita senantiasa disuruh untuk beristighfar tadi oleh Pak Imam kita dengan syahdu melantunkan istighfar ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gugulah dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir saya tutup dengan sebuah doa, tuntunan doa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran untuk kita semua. Doa ini sudah sering kita hafal atau mungkin sudah sering kita dengar, tapi maknanya cukup mendalam. Saya tutup dengan doa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama bagi kita Pak yang sudah usia 40 tahun ke atas ya. Ada doa yang indah sekali yang dituntun oleh Allah Created dalam with free surat version for non-commercial use. ayat 15. Ada tuntunan atau bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, terutama yang sudah usia 40 tahun ke atas. Allah membimbing kita, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, tuntunlah aku untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku ya Allah. Usiaku sudah 40 tahun lebih. Begini banyak nikmat yang telah Engkau limpahkan kepadaku ya Allah. Nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat jabatan, nikmat anak. Karena itu beri aku kekuatan untuk mensyukuri nikmatmu. Wa ala walidayya, dan juga orang tuaku. Karena pada usia 40 tahun seperti ini, banyak juga di antara kita yang masih punya orang tua yang masih hidup. Masih kita punya kesempatan untuk berkhidmat kepadanya. Nah, dalam lanjutan ayat itu Allah juga Created menuntun with kita, free version wa for an non-commercial a'mala use. salihan tardahu. Ya Allah, dari sisa-sisa usiaku ini ya Allah, wa an a'mala salihan tardahu, bimbinglah aku, berilah kekuatan kepadaku untuk melaksanakan semua amal saleh yang Engkau ridai ya Allah. Kemudian wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, tuntunlah omonganku ya Allah, tuntunlah perbuatanku ya Allah, agar bisa menjadi teladan bagi anak-anak cucuku. Indah sekali. Dan kemudian dilanjutkan lagi, wa inni tubtu ilaika. Ya Allah, sungguh hamba bermohon, meminta taubat kepadamu ya Allah. Wa inni tubtu ilaika, sungguh hamba memohon ampun kepadamu ya Allah. Pada usia yang 40 tahun ini ya Allah, banyak dosa-dosa yang telah hamba lakukan ya Allah, banyak kehilafan yang sudah hamba lakukan ya Allah. Wa inni tubtu ilaika, karena itu mohon ampun kepadamu ya Allah. Created with Hamba free version for bertobat non-commercial kepadamu, ya Allah. use. Dan Allah tutup membimbing kita dengan wa inni minal muslimin. Ya Allah, pada saat ketika malaikat maut mencabut nyawaku ya Allah, ketika nyawa ini Engkau ambil ya Allah, ketika hari baik itu tiba ya Allah, wa inni minal muslimin, wafatkanlah aku dalam keadaan sebagai seorang muslim. Doa ini indah sekali. Al-Ahqaf ayat 115 itu senantiasa bisa kita baca pada saat sujud, pada saat kita sesudah salat, dan setiap waktu kita membaca doa ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merintai kita semuanya. Ibu bapak para jemaah sekalian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa menjadi perlindungan bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan iman yang ada pada diri kita senantiasa dijaga dan dirawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saya sampaikan kepada pengurus KPM yang telah memberikan kesempatan. Created with free version for non-commercial use. Hari ini saya akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.